Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat podcast semuanya. Kembali lagi dengan saya, Fitri Zulika, mahasiswi BK yang udah semester 6. Oke, bagaimana nih keadaan kalian semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat serta diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, dan selalu pakai masker jika keluar ruangan. Tuh. Ya. Oke, para sobat podcast semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bukan membahas ya, lebih tepatnya berbagi tips and tricks nih bagi para pelajar maupun mahasiswa yang lagi ngejalanin pembelajaran jarak jauh PJJ atau yang biasa kita sebut dengan anak-anak milenial dengan istilah daring atau dalam jaringan. Ya, sobat semuanya, pasti kita pastilah merasa jenuh, kesulitan, malas, literally susah banget ya kalau mau untuk belajar gitu, apalagi di tengah pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah seperti itu. Dengan keadaannya seperti ini, di tengah pandemi seperti ini, kita juga harus menjaga kesehatan, itu yang terpenting. Oke, langsung saja nih teman-teman. Ada beberapa aturan juga nih yang ditetapkan pemerintah dalam dunia pendidikan saat ini adalah pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran di rumah karena pandemi virus corona. Nah, walaupun kebijakan itu sangat baik, tetapi belajar di rumah itu terkadang muncul perasaan malas dibandingkan ketika berada di sekolah ataupun kampus. Nah, sobat-sobat semuanya nih pasti ngalamin dan kayaknya udah setuju nih dengan perkataan tadi. Nah, karena itu pada kesempatan podcast kita kali ini saya akan berbagi tips nih buat teman-teman semuanya, buat para pelajar dan mahasiswa khususnya untuk bisa melakukan tips dan melawan rasa malas untuk belajar di tengah pandemi. Jadi kita akan berbagi tips strategi belajar. Tips ini juga bisa dipakai untuk tugas-tugas lainnya saat dikerjakan secara online. Oke, check it out. Yang pertama adalah belajar di waktu yang tepat dengan mengatur manajemen waktu. Ya, time management. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan guru atau dosen. Nah, hal ini bisa lebih mudah dijalani jika pihak sekolah ataupun universitas memberikan batasan akses jadwal daring kepada murid-muridnya. Hal ini juga berbeda jika penyedia layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Nah, para siswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas sekolahnya itu di menit-menit terakhir tenggat waktu yang ditetapkan atau sering kita sebut dengan sistem SKS ya, sistem kumpul semalam. Nah, oleh karena itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada siswa atau kita semua yang melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Oke, yang kedua, tipsnya adalah sediakan dan atur tempat yang nyaman serta pencahayaan ruangan yang maksimal. Nah, untuk pengaturan tempat ya dan lingkungan belajar nih seperti itu penting bagi siswa untuk bisa fokus dan konsisten selama waktu belajar. Nah, mungkin jika teman-teman bisa menghindari segala macam distraksi atau berpotensi mengganggu proses belajar, jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus nih untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain dengan pencahayaan yang maksimal. Mungkin kalau kalian gampang terdistract ya, gampang terganggu dengan aktivitas-aktivitas lain,
kalian bisa menjadi tempat yang sepi seperti itu, di kamar, bisa dikunci juga kayak gitu. Kemudian penting juga nih bagi siswa pada saat belajar harus memiliki posisi duduk yang baik ketika belajar, misal tidak rebahan di kasur dan lain-lain. Nah, supaya mata dan kepalamu itu nggak pusing. Perhatikan juga pencahayaan di tempat belajar. Jangan sampai ruanganmu itu minim pencahayaan karena bisa membuat matamu rusak dan kepalamu pusing. Nah, untuk setting tempatnya itu juga sangat penting banget ya teman-teman, karena setting tempat belajar itu juga menunjang konsentrasi kita dalam proses belajar. Jadi usahakan dan upayakan sebisa mungkin kita memilih tempat dengan pencahayaan yang maksimal, kemudian dengan posisi duduk yang sempurna ya, yang baik, seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, untuk tipsnya adalah sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Nah, para murid atau siswa semuanya ini harus mengetahui nih peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau kelas online-nya ini. Tidak semua sekolah sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karenanya, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga perkakas teknologi seperti komputer, tablet pintar, tablet menjadi penting, dan terutama jaringan internet yang baik. Nah, biasanya beberapa sekolah maupun universitas menyediakan aplikasi ya dalam proses belajar mengajarnya, bisa melalui aplikasi Zoom biasanya, atau Google Meet, atau Microsoft Teams, atau jika susah dengan jaringan bisa menggunakan grup WhatsApp seperti itu. Yang selanjutnya ada pastikan koneksi internet baik dan lancar. Nah, ini penting banget nih, kesalahan yang sering dilakukan siswa. Ada beberapa fakta nih. Jadi selain tidak fokus ketika melakukan proses kelas online, koneksi internet kurang baik dan kurang lancar juga menghambat proses belajar nih teman-teman. Jadi selama melakukan pembelajaran internet terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran, seperti godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten berita secara impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya, serta koneksi yang buruk, sehingga pastikan koneksi internet baik dan lancar. Pastikan koneksi internetnya itu baik dan lancar. Nah, kan gak enak nih saat kita mau prestasi, tiba-tiba kita terpental dan akhirnya membuat kita ke-distract dengan sinyal tadi, jaringan tadi, dan membuat kita buyar seketika pada saat kita melakukan proses presentasi. Jadi diusahakan kita cari koneksi internet yang baik dan sesuaikan dengan keadaan di desa seperti itu. Tapi ini juga menjadi satu masalah yang sangat signifikan juga bagi bagi anak-anak di pedesaan yang minim sekali dan susah sinyal seperti itu. Jadi untuk harapannya supaya jaringan koneksi internet bisa lancar di segala tempat seperti itu sangat diinginkan sekali. Oke, yang selanjutnya yang kelima, tips yang kelima ini sediakan camilan. Nah, terkadang untuk mengurangi kejenuhan dan rasa kantuk, para siswa juga bisa menyediakan camilan yang menyehatkan ataupun apapun itu. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga terkuras. Nah, meskipun secara fisik tak banyak bergerak, tapi belajar menguras tenaga karena berpikir. Supaya tetap semangat dan tak lelah saat belajar, sediakanlah camilan secukupnya.
siapkan camilan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, atau camilan berkalori tinggi lainnya. Nah, bagi sobat podcast nih yang pada saat belajar itu butuh ngemil, nah itu juga bisa banget, asalkan jangan sampai belajar dengan ngemilnya itu lebih banyak ngemilnya, jadi harus terporsi ya teman-teman ya sobat ya. Yang keenam, ada mengetahui cara belajar yang sesuai. Nah, untuk cara belajar atau gaya belajar ya setiap orang pasti beda-beda. Ada yang belajar dengan mendengarkan musik, ada yang belajar dengan hanya melihat saja, atau dengan learning by doing. Nah, ketiga model belajar tersebut seringkali kita sebut modalitas belajar atau gaya belajar. Jadi ada yang auditory, visual, kinestetik, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menemukan gaya belajar mana yang sesuai dengan passion kita, seperti itu. Selanjutnya adalah inisiatif melibatkan orang lain. Nah, sobat, dalam konteks belajar di rumah nih, kalian bisa melakukan inisiatif dengan melibatkan orang lain dalam proses belajar. Orang lain ini dapat berfungsi sebagai pihak yang bisa mengevaluasi pemahaman kamu terhadap sebuah materi pelajaran. Komunikasi antara orang tua dengan anak pun juga sangat penting loh dalam terlibat dalam hal proses pembelajaran ini, apalagi dalam kelas online, jadi harus ada pengawasan. Jadi supaya ada komunikasi dua arah yang menjadi hal positif, seperti itu. Atau bisa belajar sambil kelompok, ada grup chatnya seperti itu, jadi kita sering-sering tanya-tanya, ada tugas seperti itu, atau sekadar menyampaikan informasi tentang materi pelajaran yang belum dipahami, seperti itu. Selain itu adalah konsentrasi penuh. Nah, jauhkan perhatian kamu dari benda-benda yang sekiranya menciptakan distraksi, seperti game di ponsel atau hal-hal yang membuat kamu tidak fokus dengan belajar via daring. Serta menjaga kualitas tidur juga sangat penting nih supaya tetap fokus dalam belajar. Jadi sebisa mungkin nih pas kita melakukan kelas online itu terkadang kan ada beberapa ponsel ya yang bisa untuk melihat dua layar. Jika kalian ingin serius dalam belajar dan berkonsentrasi, usahakan jangan membuka aplikasi lain pada saat kalian belajar. Ini juga bisa mengganggu atau mendistract kamu dalam proses pembelajaran. Pasti sobat juga terkadang seperti itu ya. Saya tahu. Selain itu menjaga kualitas tidur ya. Jadi teman-teman janganlah begadang terus. Ya maksimal kalau kita mungkin jam 10 atau jam 11-an, jam 12 lah paling mentoknya ya. Jangan sampai subuh banget terusan tidur, itu nggak baik banget ya, nggak baik buat kesehatan juga. Kemudian ada selanjutnya tipsnya, tidak menunda-nunda. Jadi jadwal dan target yang telah kita susun berguna agar kita tidak menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Penting banget nih, kita harus tetap terus mengerjakan apa yang harus dituntaskan. Jadi usahakan jangan menunda-nunda lah tugas. Ya kita buat catatan atau rangkuman deadline tugas kita di sticky note seperti itu. Jadi kalian bisa tempel sertakan mata pelajaran serta deadline-nya. Jadi kita bisa istilahnya kita bisa mengacu dalam sticky note itu dan mengerjakannya bisa lebih enak gitu. Jadi lebih gampang serta kita bisa memanage kapan kita harus mengerjakan tugas ini, kapan kita harus mengerjakan tugas materi ini, seperti itu. Diusahakan jangan terus terluput semalam seperti tadi awal. Nah, yang terakhir yaitu dan yang paling penting banget adalah menjaga kesehatan. Nah, sobat podcast,
sangat penting nih, sangat menjaga kesehatan, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Menjaga kualitas tidur pun juga yang baik, hidup sehat, berolahraga, itu juga harus untuk bisa mengoptimalkan jadwal belajar kita di masa pandemi ini. Jadi kualitas tidurnya jangan sampai begadang sampai subuh. Kita harus tetap minimal berolahraga lah ya, 10 menit sebelum tidur, atau pada saat bangun tidur, atau pada saat senggang pun kita juga harus gerak-gerak gitu. Dan jangan lupa untuk minum vitamin jika perlu. Nah, sahabat podcast, tadi ada beberapa tips and tricks yang aku bagi ini pada teman-teman, pada sobat semuanya. Jadi bagaimana belajar online di rumah versi kalian? Apakah sudah efektif? Yuk kita sama-sama saling belajar. Kita coba terapkan beberapa tips belajar di rumah di masa pandemi yang efektif ini untuk membuat suasana lebih nyaman, efisien, dan pastinya efektif. Oke, semoga tips kali ini bisa membantu sobat podcast semuanya. Kita akan ketemu di materi selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa usul atau ide gitu untuk materi podcast kedepannya. Jadi di bidang BK aja ya, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kali ini kan kita sudah mengenai belajar, mungkin kedepannya kita bisa berbagi tips mengenai kehidupan sosial seperti itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya kali ini. Kita berjumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun atau bawa hand sanitizer. Tetap stay positif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.